siapapun orang yang waras, yang menonton video akting lebay TikToker Afif Nurrahman, di akun YouTube, yang mencaci maki wali kota Bengkulu, Helmy Hasan, dengan menyebut gila, stres, dan kena saraf, karena sang wali kota, menggelar konser ungu gratis, dan membagi-bagi nasi kotak gratis, diyakini pasti geram dan marah. Terlebih, jika yang menonton warga kota Bengkulu, yang sudah 2 periode, memilih Helmy Hasan, menjadi wali kota, dalam pesta demokrasi pilkada 5 tahunan, dengan menghabiskan uang negara, atau uang daerah, yang notabene uang rakyat, yang dipungut dari pajak, dalam jumlah yang sangat besar. Dipastikan, lebih geram dan lebih marah lagi. Demikian diungkapkan Ketua Markas Daerah, atau Kamada Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, yang juga produser eksekutif Bintang TV, pasca nonton bareng 5 video TikToker Afif Nurrahman, yang diyakini sudah tersebar luas di YouTube, bersama jajaran redaksi Bintang TV, Jumat 31 Maret 2023, di Bengkulu. Bayangkan, seorang pejabat publik, seorang kepala daerah, yang notabene wali kota Bengkulu, Helmy Hasan, dikatain gila, dikatain stres, dan disebut kena saraf, secara terbuka oleh seorang TikToker, Afif Nurrahman. Dengan gaya marah dan mata melotot, sehingga terkesan urakan dan kampungan, Afif Nurrahman juga mempertanyakan, dari mana Helmy Hasan mendapat uang untuk menggratiskan konser ungu, dan bagi-bagi nasi kotak gratis, kepada masyarakat. Ironinya, pertunjukan bermakna menghina dan melecehkan itu, direkam, untuk dipertontonkan kepada publik, melalui akun YouTube, yang jangkauan edarnya sangat luas, kata Khairuddin MDK. Hanya saja, menurut dia, ada yang janggal, ada yang aneh, ada yang tidak logis, bahkan ada yang tidak masuk akal sehat, dalam tragedi rekaman video caci maki tersebut. Afif Nurrahman, yang marah besar kepada wali kota Bengkulu, Helmy Hasan, karena menggratiskan konser ungu, dan bagi-bagi nasi kotak gratis. Dalam video yang lain, Afif Nurrahman, justru terlibat dalam persiapan konser. Gilanya lagi, saat konser digelar, yang juga disaksikan Helmy Hasan, Afif Nurrahman, justru menjadi pembawa acara, bersama 2 temannya, salah seorang di antaranya wanita. Lelucon apa sebenarnya, yang sedang dipertontonkan wali kota Bengkulu, Helmy Hasan, kepada publik, khusus warga kota Bengkulu, masyarakat Provinsi Bengkulu, pada umumnya, dengan bintang utama, Afif Nurrahman. Sebab, meski sudah dipermalukan sedemikian rupa, dengan disebut gila, stres, dan kena saraf. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda, wali kota Bengkulu, Helmy Hasan, akan melaporkan Afif Nurrahman, ke polisi, karena sudah mencemarkan nama baiknya, sebagaimana dimaksud pasal 27, ayat 3, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau IT, ujarnya. Atau memang benar, seperti informasi dari seorang sumber, yang adalah orang di lingkungan Helmy Hasan, bahwa kelakuan TikToker Afif Nurrahman, yang jauh dari kata sopan, bukan murni kritik, melainkan semacam aksi yang terskenario, tambah Khairuddin MDK, yang mengaku bukan sekedar pemegang KTP Bengkulu, tetapi asli orang Bengkulu, sehingga layak tersinggung dan marah, ketika wali kotanya, dicaci maki sedemikian rupa. Menurutnya, sebagai wali kota Bengkulu, Helmy Hasan, dipilih langsung oleh warga kota Bengkulu, melalui sistem ketatanegaraan, yang disebut pemilihan kepala daerah, atau pilkada. Konsekuensinya, ketika ada orang atau kelompok orang, yang menzolimi dengan mencaci maki, menghina, dan mempermalukannya. Terlebih, jika caci maki dan hinaan itu, disebarluaskan melalui medsos, atau media sosial akun YouTube, yang diyakini dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Maka yang juga menjadi korban kezoliman, atau hinaan, tentu saja seluruh warga kota Bengkulu. Menjawab pertanyaan, secara moral sebagai pihak yang juga korban kezoliman, atau hinaan, apakah warga kota Bengkulu, baik secara individu, atau sebagian, atau keseluruhan, dapat membawa masalahnya ke ranah hukum. Dalam bahasa yang sederhana, memiliki kapasitas melapor ke polisi. Khairuddin MDK, mengatakan, hanya pakar hukum atau ahli hukum yang faham. Tetapi sebagai jurnalis, dapat saya simpulkan, akun YouTube adalah medsos, bukan perusahaan pers berbadan hukum, sebagaimana bab 1, Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 2, dan pasal 9, ayat 1 dan ayat 2,
Undang-Undang 40, 1999 tentang pers. Dengan demikian, informasi yang disebarluaskan melalui akun YouTube tentang apapun bukan produk jurnalistik. Untuk itu, jika kemudian ada pihak yang merasa dirugikan akibat informasi yang disebarluaskan melalui akun YouTube, baik secara moral maupun hukum, pengguna akun YouTube tidak bisa berlindung di balik Undang-Undang 40, 1999 tentang pers. Jika tidak keliru, medsos, ranahnya Undang-Undang IT, atau Informasi Transaksi Elektronik, jelas Khairuddin MDK. Dari Studio Bintang TV Bengkulu, Yoyon Marconi melaporkan.